Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmawe di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita angkat tema kita adalah apa itu khamar. Mari kita melihat beberapa ayat dan hadis Rasulullah serta pendapat para ulama mengenai khamar ini. Sebelumnya kita ingin menyampaikan bahwa di antara tujuan hadirnya Islam, di antara tujuan hadirnya agama itu dinul Islam tidak lain adalah untuk menyelamatkan akal. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang menggunakan akalnya secara sehat. Dengan akalnya tersebut dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyembahnya. Dengan akal tersebut dia mengenal diri sendiri, mengenal keluarganya, mengenal tetangganya, masyarakatnya, dan bahkan dia faham dan tahu betul apa tugas dia di atas permukaan bumi ini. Maka begitu banyak manfaat dan fadilah akal yang sehat tersebut. Maka oleh karena itu, di dalam dinul Islam menganjurkan kita untuk menjaga akal tersebut. Karena akal tersebut merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, dirawat, dan digunakan pada jalan yang benar. Dan Allah tidak suka kepada mereka yang merusak akal tersebut, sehingga dia menjadi gila, menjadi tidak waras, dan menjadi orang yang tidak bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu khamar, di mana khamar tersebut akan merusak akal. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita melihat beberapa pendapat tentang definisi khamar itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama, khamar secara bahasa bermakna buah anggur yang diperas, yang bisa memabukkan atau menutupi akal. Jadi secara bahasa khamar berasal dari anggur, bukan berasal dari jenis lainnya. Nah, ini dari rujukan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Kemudian para ulama atau pakar fiqih berselisih pendapat dalam menentukan definisi khamar secara istilah. Kemudian pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan bahwa khamar itu meliputi segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit ataupun banyak. Baik dia berasal dari anggur, kurma, gandum, atau yang lainnya. Kemudian pendapat ini dipilih oleh para ulama Madinah, ulama-ulama Hijaz, para pakar hadis, ulama Hambali, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, itu beberapa definisi secara umum yang kita sampaikan yang menunjukkan bahwa bagaimana dan apa itu khamar. Nah, kemudian selanjutnya kita juga akan melihat bahwa dalil dari pendapat para ulama-ulama tadi. Pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap yang memabukkan pastilah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 2003. Kemudian yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai al-bid'i, itu arak yang biasa diminum penduduk Yaman. Beliau mengatakan, "Kullu syarabin askara fahuwa haramun." Setiap minuman yang memabukkan maka ia adalah haram. Hadis riwayat Bukhari.
Yang ketiga, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mendengar ayahnya Umar bin Khattab berkhutbah di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Umar mengatakan, "Amma ba'du, wahai sekalian manusia, Allah telah menurunkan pengharaman khamar." Khamar itu berasal dari 5 macam: anggur, kurma, madu lebah, hintoh atau gandum, dan syair gandum. Khamar adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ketika para ulama menjelaskan bagaimana tentang haramnya khamar dan bagaimana akibat daripada khamar itu sendiri, maka kesimpulannya adalah khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan. Nah, ini yang harus difahami. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan. Bukan hanya dibatasi pada perasaan anggur saja. Nah, ini kesimpulan daripada pendapat para ulama dan hadis-hadis Rasulullah yang kita bacakan tadi. Ternyata khamar itu mengandung arti memabukkan, dan dia disebabkan bukan hanya dari anggur yang diperas, tapi segala sesuatu. Nah, kalau hari ini kita melihat berbagai macam bentuk barang-barang yang diharamkan itu, yang dikonsumsi, dimakan, diminum, ketika barang tersebut, makanan dan minuman tersebut yang dikonsumsi sehingga hilang akalnya, maka ini adalah diistilahkan atau disebut dan digolongkan kepada khamar. Karena mereka yang mengkonsumsi barang dan minuman tersebut adalah memabuk, menghilangkan akalnya. Mabuk itu memiliki 2 sifat. Nah, tadi kita faham bahwa khamar itu bisa memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 2 karakter, 2 sifat daripada mabuk tersebut. Yang pertama adalah ketika mereka mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut, saat mereka sehingga mereka menjadi mabuk, maka sifatnya adalah hilang kesadaran. Dia tidak lagi mengenal diri sendiri. Dia tidak lagi mengenal keluarganya, tidak mengenal tetangganya, dan tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek, mana istrinya, mana istri orang, mana anaknya, mana anak orang. Dan ini hilang, kesadarannya hilang. Kalau seandainya dia bekerja di sebuah tempat, ketika diarahkan oleh atasannya untuk melakukan sebuah perbuatan, maka dia akan melakukan sesuatu yang sebaliknya dari apa yang diperintahkan. Ketika diarahkan ke timur, maka dia pergi ke barat. Ketika diarahkan ke timur, maka akan pergi ke tempat-tempat yang lain yang bukan diarah seperti diarahkan oleh atasannya. Maka ini di antara sifat mabuk tersebut adalah hilang kesadarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ciri khas yang kedua daripada mabuk ini adalah merasakan sensasi tenang atau rileks hingga euforia, ngefly kalau bahasa sekarang, atau bahagia berlebihan. Maka tidak sedikit kita melihat orang-orang mabuk tersebut melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan. Na'udzubillahi min dzalik. Melakukan berbagai macam kezaliman. Kenapa? Karena dia yang pertama tidak sadar, dan yang kedua adalah kondisi keadaannya yang ngefly. Tidak bisa mengendalikan diri. Kalau dia berjalan terhoyong-hoyong, biasanya orang berjalan di atas aspal atau di jalanan, tapi orang mabuk tersebut justru berjalan di dalam selokan. Nah, inilah orang stres atau orang gila. Nah, makanya mabuk itu memiliki 2 sifat tadi, hilang kesadaran dan euforia serta bahagia berlebihan, maka menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang sangat hina. Selanjutnya kita akan melihat 7 tahapan yang akan terjadi saat orang tersebut mabuk. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada sifat dan sikap ini. Yang pertama, dia rileks. Nah, kalau rileks kita dalam bekerja bagus.
Karena dengan santai dan bertanggung jawab, kemudian kita berpikir dengan jernih itu bagus. Tapi rileks yang dimaksudkan di sini adalah rileks yang tidak baik. Ya, bahkan sampai kepada kondisi tidak sadar seperti kita sampaikan tadi. Yang kedua adalah euforia, bahagia berlebihan, dan tahapan selanjutnya dia akan mabuk berat. Nah, kondisi ini tidak bisa lagi dia mengontrolkan dirinya, tidak bisa menjaga keseimbangan. Bahkan dalam tahap selanjutnya adalah hilang keseimbangan. Maka seperti kita sampaikan tadi, berjalan terhoyong-hoyong, berkata tidak jelas, berbuat tidak terarah, berpikir tidak jelas. Jadi semua perbuatannya itu adalah dalam keadaan tidak bisa dikontrol dan hilang keseimbangannya. Dan tidak sedikit di antara mereka itu sampai pingsan. Nah, ini kita sangat sedihkan dan sangat kita sayangkan ini. Kalau dia misalnya mabuk-mabukan di jalan raya, bisa saja dia akan pingsan di tengah jalan, kemudian dilindas oleh mobil atau kendaraan yang lewat sampai dia mati bisa jadi karena dilindas oleh mobil. Kalau dia mabuk-mabukan di atas pohon, maka dia akan jatuh. Nah, ini sangat kita sayangkan. Kalau dia mabuk, maaf ya, kalau dia mengendarai mobil atau membawa kendaraan, maka na'udzubillah min dzalik, kendaraannya bukan lagi berjalan di atas jalan, tapi sudah masuk ke dalam jurang. Nah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai ada sopir yang mabuk. Nah, ini bahaya sekali karena bisa membuat penumpangnya itu tidak ada yang mendapatkan keselamatan dan kebaikan karena sopirnya itu pingsan. Dan yang sangat disayangkan lagi kalau sampai seorang pemimpin yang mabuk, bisa saja dia akan menjadi pingsan dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan kepada rakyatnya. Na'udzubillah. Nah, bukan hanya kepada tahap pingsan, dan bahkan ada di antara mereka akibat daripada minuman keras itu adalah sampai kondisi koma. Apa makna koma? Dia tidak bangun lagi. Secara zahir dia masih hidup, tetapi dia tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, meskipun dia terlihat masih hidup. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, seperti bagaimana kisahnya Ariel Sharon, na'udzubillah, yang telah membunuh rakyat Palestina. Akhirnya Allah hukum Ariel Sharon tersebut dengan koma bertahun-tahun. Tidak mati, walaupun akhirnya mati juga. Nah, ini bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir daripada tahapan yang terjadi saat mereka mabuk ini adalah sampai di antara mereka itu ada yang mati atau meninggal. Na'udzubillah. Coba perhatikan bagaimana meninggalnya para pemabuk tersebut, meninggalnya dalam keadaan dilaknat oleh Allah, meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar. Maka oleh karena itu, sebagaimana firman Allah yang kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun, kotor, najis." Nah, ini kita lihat bagaimana ada teman-teman daripada khamar ini. Nah, ini partner dari khamar ini atau turunan atau adiknya atau abangnya dari khamar ini adalah termasuk judi. Maka seseorang yang sudah mabuk itu tidak menutup kemungkinan dia juga adalah penjudi. Atau seorang penjudi tidak menutup kemungkinan juga dia adalah para pemabuk. Nah, di sini yang na'udzubillah min dzalik, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara peminum khamar dan orang yang berjudi tersebut adalah berkorban untuk berhala. Maka nanti kita akan melihat bahwa bagaimana Allah mengancam mereka itu. Termasuk di antaranya adalah bagaimana mereka dianggap sebagai penyembah berhala. Nah, jadi orang minuman khamar, kemudian berjudi, berkorban untuk berhala, kemudian selanjutnya adalah mengundi nasib dengan panah. Berarti, nah ini juga bagian daripada perjudian. Ada di antara mereka terkadang menunggu mobil lewat.
Nah, yang dilihat bukan hebatnya mobil, tapi yang dilihat nomor BL-nya. Nah, ada di antara mereka melihat angka-angka tertentu sehingga mereka memaknainya dan membeli angka-angka tersebut dengan sebuah harapan nanti dia akan kaya raya. Tapi justru yang terjadi adalah angka-angka yang tidak jelas tersebut dia hitung dan dia beli, justru dia menjadi orang yang bangkrut. Nah, maka lihatlah bagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini, minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib ya dengan panah itu adalah rijisun, najis, kotor, jorok. Nah, jadi jangan sampai kita na'udzubillah dengan iklan-iklan judi, iklan-iklan minuman dan makanan yang memabukkan di medsos misalnya, kita melihat seolah-olah itu hebat, mewah, megah, menggiurkan. Nah, itu hanya tipuan syaitan, tipuan iblis. Allah sudah sebutkan itu adalah najis, kotor, jorok. Nah, kalimat rijisun ini adalah untuk menguatkan pemahaman kita itu adalah tidak baik. Nah, ini harus kita fahami. Bahkan Allah melanjutkan dalam firman ini, bukan hanya rijisun. Allah menyebutkan bahwa termasuk perbuatan syaitan. Na'udzubillah. Nah, jadi lihatlah, padahal kita dalam perjalanan hidup ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menjadikan syaitan sebagai musuh, iblis sebagai musuh. Maka mereka-mereka yang minuman khamar, berjudi, mengundi nasib, dan menyembah berhala, itu adalah teman-temannya syaitan, teman-temannya iblis. Maka Allah menyebutkan rijisun, najis itu. Nah, kalimat selanjutnya adalah fajtanibuh. Nah, ini yang menarik. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, setelah Allah menyebutkan najis supaya kita tidak suka, supaya kita benci, kalimat selanjutnya adalah Allah menyebutkan jauhilah, fajtanibuh. Jangan dekat-dekat. Kalau ada iklan-iklan judi, iklan-iklan minuman makanan dan memabukkan, udah jangan lihat. Jangan ditonton, jangan didengar. Karena Allah menyebutkan fajtanibuh, jauhi. Kalau ada orang-orang atau kawan atau siapa saja yang kerjanya mabuk-mabukan, nah, disuruh jauhi. Kecuali kalau kita ingin mendakwahkan mereka, silakan. Kalau kita ingin menyelamatkan mereka, silakan. Tapi mungkin ada catatan-catatan yang harus kita jaga. Jangan sampai tujuan kita mendakwahkan mereka, tujuan kita mengajak mereka untuk taat, justru yang terjadi kita jadi bagian daripada mereka. Ini berhati-hatilah. Sekali lagi, kalau ingin mendakwahkan mereka, ingin mengajak mereka, kita harus punya bekal, harus punya cara, harus punya kekuatan kita, kefahaman kita yang baik dan benar, sehingga kita insya Allah dengan izin Allah mampu mendakwahkan mereka. Dan ini adalah pahalanya cukup besar kalau kita mampu mendakwahkan mereka. Nah, kalimat selanjutnya, setelah Allah menyebutkan itu najis dan Allah menyebutkan jauhilah, untuk apa kita lakukan semua itu? La'allakum tuflihun. Masya Allah. Agar kita beruntung. Apa makna beruntung? Ketika kita menjauhi khamar, kemudian kita menjauhi berkorban untuk berhala, mengundi nasib, kemudian berjudi, kita jauhi itu semua, maka Allah berikan keberuntungan kepada kita. Apa bentuk keuntungannya? Akal kita sehat. Kemudian keluarga kita sehat. Masyarakat kita sehat. Kalau kita bekerja, maka pekerjaan kita juga sehat. Bahkan subhanallah, dengan akal yang sehat tersebut, kita bisa menyembah Allah dengan tenang, dengan khusyuk dan tawadhu. Kita bisa mendakwahkan agama Allah. Kita bisa berkarya, kreatif, inovatif, dengan karya-karya terbaik. Dan bahkan saat kita meninggal pun Allah sayang dan ridho kepada kita. Maka di situ ada peluang juga kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga. Masya Allah. Nah, inilah yang diharapkan. Kemudian kita lihat sebuah hadis Rasulullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha
wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Masya Allah. Bagaimana di sini ketika Allah menyebutkan keharaman khamar itu meliputi semua mereka yang terlibat di dalam khamar. Allah melaknat khamar. Nah, ini harus kita fahami. Ya, kalau di surat Al-Maidah Allah menyebutkan itu najis, maka dalam hadis ini Rasulullah bagaimana memberikan informasi kepada kita, ternyata juga Allah melaknat minuman khamar ini. Nah, sesuatu yang dilaknat oleh Allah berarti itu adalah tidak baik. Sesuatu yang dilaknat oleh Allah berarti di situ adalah ada azab. Sesuatu yang dilaknat oleh Allah berarti di situ mengandung berbagai macam kemudaratan. Nah, bukan hanya bendanya yang Allah laknat, bukan hanya minumannya yang Allah laknat, yang memabukkan tersebut, bukan hanya makanan yang memabukkan tersebut Allah laknat, tetapi orang yang meminumnya. Na'udzubillah. Peminumnya Allah laknat. Kemudian siapa lagi? Orang yang ada di sampingnya yang menuangkan minuman tersebut. Kemudian siapa lagi yang Allah laknat? Penjualnya. Kemudian siapa lagi yang Allah laknat? Pembelinya. Yang membelinya. Kemudian orang yang memerasnya. Nah, ini para pekerja yang membuat makanan minuman haram itu dilaknat oleh Allah yang membuatnya. Dan orang yang mengambil hasil dari perasannya, berarti dia menjual barang tersebut kemudian mendapatkan keuntungan. Nah, ini juga Allah laknat. Nah, kemudian siapa lagi? Driver. Dia tidak membuatnya, dia tidak menuangnya, bahkan dia tidak meminumnya, ya, dia hanya mengantar saja. Nah, ini juga Allah laknat karena dia mengantarkan barang-barang yang diharamkan Allah. Dan orang yang meminta untuk diantarkan, berarti pemesan ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Lihatlah, tengoklah bagaimana semua mereka yang terlibat dalam makanan dan minuman yang haram ini, maka semua itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum kita ingin sampaikan bahwa konsekuensi haramnya khamar adalah jual beli khamar diharamkan. Segala yang mendukung produksi khamar diharamkan. Baik penyedia bahan baku, pekerja pabrik, produsen, investor, hingga pembuat legalitas makanan dan minuman tersebut. Segala sesuatu yang mendukung konsumsi khamar diharamkan, seperti pemesannya, pelayannya, pemberi hadiah, agen, pedagang besar, dan pengecer. Kemudian tidak duduk-duduk di sekitar mereka. Atau ada orang yang duduk-duduk di sekitar mereka. Nah, ini Allah laknat juga mereka. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Maweng.